lagi nih dengan aku Vena. Jadi hari ini aku akan membuat video tentang HIV atau AIDS. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dulu nih dari masyarakat awam, kira-kira mereka tahu nggak ya tentang gejala atau penyebabnya kayak gitu? Mari kita tanya ya. Kalian tahu nggak sih HIV atau AIDS itu apa? Kalau aku sekedar tahu aja sih. Yang aku tahu sih, pokoknya kita nggak boleh deket-deket ya sama penderita AIDS karena rentan banget penyebaran virusnya. Penyakit menular kan? Apa ya? Enggak. Kalau nggak salah, itu penyebabnya HIV kan? Tak tahu lah. Wah, ternyata banyak banget ya yang belum tahu. Kalau gitu, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh HIV virus yang menyerang sistem imun manusia yaitu sel CD4 sehingga merusak kekebalan tubuh manusia. Tahap awal infeksi HIV terjadi 2-4 minggu setelah terpapar. Di sini itu di mana virus masih aktif membelah dan mulai menyerang sistem imun tubuh. Lalu masuk ke tahap kedua, virus sudah tidak mulai aktif bereplikasi, namun sistem imun tubuh sudah mulai rusak. Lalu masuk ke tahap 3 atau yang biasa disebut AIDS, di mana sistem imun tubuh sudah rusak oleh karena virus HIV. Apa sih penyebab AIDS? AIDS disebabkan oleh virus HIV yang masuk ke dalam tubuh dan menghancurkan sel CD4, yang merupakan bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi. Semakin sedikit jumlah sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV dapat jadi apabila cairan tubuh seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain, dengan cara hubungan seks, berbagi jarum suntik, dan transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi dengan cara yang pertama, berhubungan seksual, yang kedua, berbagi jarum suntik, dan yang terakhir, transfusi darah. Selain itu, HIV juga bisa menular dari ibu yang hamil kepada janin yang dikandungnya. Selain itu, penularan HIV pada anak dapat terjadi dalam proses melahirkan atau melalui ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit maupun melalui ludah, kecuali bila penderita mengalami sariawan atau terdapat luka terbuka yang terdapat di mulut. Orang yang terinfeksi HIV akan mengalami gejala yang dibagi menjadi beberapa fase. 1. Fase infeksi akut. 2. Fase infeksi laten. Dan 3. Fase infeksi kronis atau AIDS. Pada fase infeksi akut, pengidap akan mengalami demam. Pada fase infeksi laten, pengidap akan merasakan banyak berkeringat di malam hari. Dan pada fase infeksi kronis, pengidap akan mengalami sesak napas. Orang yang terinfeksi HIV harus segera mengonsumsi obat HIV secepat mungkin. Sangat penting bagi orang dengan kondisi terkonfirmasi AIDS atau positif terinfeksi HIV stadium dini, yaitu periode hingga 6 bulan sejak terinfeksi virus, untuk segera memulai terapi antiretroviral. Terapi antiretroviral adalah terapi yang digunakan untuk para penderita HIV. Terapi ini tidak dapat 100% menyembuhkan, tetapi dapat membantu pasien agar bisa hidup lebih lama dan sehat, serta mengurangi risiko penularan secara lebih lanjut. Namun jangan khawatir, HIV ini dapat dicegah. Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual dapat dilakukan dengan tidak melakukan hubungan seks, mengobati pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan dengan ODA, setia kepada pasangan, serta menemukan dan mengobati secara cepat kasus IMS. Pencegahan penularan melalui darah dan cairan tubuh. Yang pertama, menggunakan jarum suntik yang steril. Yang kedua, petugas kesehatan menerapkan kewaspadaan standar untuk menghindari kontak dengan darah dan cairan tubuh pasien HIV. Lalu, pencegahan penularan dari ibu kepada janin dengan cara menawarkan tes IMS dan HIV kepada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya, serta pemberian obat ARV kepada ibu hamil dengan HIV. Nah, gimana nih? Kalian udah dapat pengetahuan baru belum tentang HIV atau AIDS? Jadi, kesehatan itu berasal dari kita sendiri ya. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sampai sini dulu. Dadah.